Liburan akhir tahun 2020 memang masih dalam suasana pandemi. Namun Bandara Soekarno-Hatta justru semakin dipadati penumpang sejak libur Natal seminggu lalu. Peningkatan signifikan terjadi pada tujuan menuju destinasi wisata seperti Bali dan Manado. Meski ada kewajiban tes rapid antigen, tidak membuat semua calon penumpang membatalkan bepergian. Sebagian tetap pada rencana semula, tetap berlibur. Sementara di jalur darat, meski diperkirakan tingkat kemacetan turun 70%, nyatanya arus lalu lintas arah ke puncak Kabupaten Bogor tetap dipadati warga. Meski demikian, razia surat hasil rapid test COVID-19 tetap diberlakukan. Bahkan ratusan pengendara yang tak memiliki surat hasil rapid mesti putar balik masuk tol untuk kembali ke tempat asalnya. Kepadatan kendaraan juga terjadi pada pelabuhan penyeberangan Ketapang, Banyuwangi. Kendaraan wisatawan yang hendak berlibur ke Bali terus mengalir. Ya, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Akhir tahun merupakan waktu yang tepat untuk berlibur, untuk safar, atau melakukan perjalanan jauh ke kota lain yang memiliki tempat wisata. Aktivitas bepergian jauh terlihat menyenangkan dan membawa manfaat. Namun mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut safar atau bepergian jauh ini sebagai bagian dari azab Allah Subhanahu Wa Taala? Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, safar adalah bagian dari azab siksa. Ketika safar, salah seorang dari kalian akan sulit makan, minum, dan tidur. Jika urusannya telah selesai, bersegeralah kembali kepada keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan azab di sini adalah bahwa seseorang yang melaksanakan safar atau bepergian jauh, ia akan mengalami kesusahan, lelah, dan rasa tidak nyaman dalam perjalanan. Makan, minum, dan tidurnya pun akan terganggu. Terlebih di zaman dahulu, bepergian jauh merupakan keadaan yang sangat sulit. Seseorang harus melewati gurun yang luas dan panas, serta gunung dan hutan yang berisi hewan buas dan lautan yang sulit ditaklukkan. Memang tidak nikmat rasanya jika tiap hari hanya dihabiskan di rumah. Sesekali kita juga perlu melangkah keluar, berwisata, atau silaturahim mengunjungi karib kerabat di kota lain. Namun ketika hendak bepergian, jangan lupa pamitan, minta restu dan doa keluarga, terutama untuk perjalanan jauh dan lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sholat 2 rakaat sebelum meninggalkan rumah. Amaliyah ini rutin beliau lakukan ketika hendak bepergian, apalagi saat meninggalkan rumah untuk jangka waktu yang lama. Hal ini seperti yang dijelaskan Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syahrul Muhadzab. Disunahkan sholat 2 rakaat menjelang keluar rumah. Pada rakaat pertama, disunahkan membaca surah Al-Kafirun dan membaca surah Al-Ikhlas untuk rakaat kedua. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak ada amalan yang lebih utama ketika keluar rumah kecuali sholat 2 rakaat. Sahabat Anas menceritakan bahwa Nabi SAW tidaklah meninggalkan rumah sebelum sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Al-Hakim. Ada doa yang diajarkan Rasulullah sebelum keluar rumah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah yang tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah, maka dikatakan kepadanya, kamu akan diberi petunjuk, kamu akan dicukupi kebutuhannya, dan kamu akan dilindungi. Seketika itu, setan-setan pun menjauh darinya. Lalu salah satu setan berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi oleh Allah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi. Seseorang yang sedang berpergian jauh memiliki keutamaan setiap doa yang diucapkan bersifat mustajab. Oleh sebab itu, perbanyaklah berdoa saat sedang berpergian jauh. Itu merupakan kesempatan bagi para musafir untuk meminta kepada Allah Ta'ala. Salah satu adab perjalanan yang jauh diketahui adalah jika melewati jalan yang menanjak dan menurun, harus mengucapkan takbir dan juga bertasbih, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kami apabila berjalan menanjak
mengucapkan takbir Allahu Akbar. Dan apabila jalan menurun, membaca tasbih Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari. Ada rukhsah atau kemurahan yang diberikan Allah bagi orang yang melakukan perjalanan jauh, khususnya dalam urusan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sholatmu, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu." Quran Surah An-Nisa ayat 101. Setiap orang yang berpergian jauh dianjurkan untuk mengkosor sholatnya. Yang seharusnya 4 rakaat bisa dikerjakan hanya 2 rakaat saja. Adapun sholat yang tidak bisa dikosor adalah sholat subuh dan juga maghrib. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat zuhur dan asar ketika safar, ketika beliau berada di tengah perjalanan, dan juga menjamak antara sholat maghrib dan isya. Hadis riwayat Bukhari.